Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula, sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangka besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli, dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan sos khusus untuk video ini. Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk Skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya, buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan. Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya. Tuangkan 350 gram gula pasir, tuang 100 ml air, taruh di atas kompor, masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air, dan baru sekarang tuangkan karamel. Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch, dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak. Tuangkan karamel di dinding. Begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran. Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya, potong ekornya, lalu dari sisi lainnya,
Dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil satu semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar sekrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakaram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga. Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio, jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potong-potongan kecil. Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mematakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikan. Ambil cetakan lagi, robek perkamennya, dan dibalikan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak.
Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya secara berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat mengerikan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, Skittles diselesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikan belahan yang kosong ini. Robek perkamen. Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan. Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan sapian kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan iting untuk menekan laris keluar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya. Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting, kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi, dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Mari kita coba dua bagian sekaligus ini. Halo semuanya, hari ini kami akan mengulangi satu jenis makanan jalanan yang sangat tidak biasa dari Taiwan. Masalahnya adalah mereka telah menemukan resep untuk biskuit terlembut di dunia yang disebut Castella. Mereka yang telah mencobanya mengklaim bahwa ini bukan hanya yang paling lembut, tapi Anda juga bisa memakannya tanpa minumnya, karena juga sangat lembab. Di Taiwan, toko roti juga memegang kue bolu yang sangat besar dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dan menjualnya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan krim kocok sebagai isiannya. Mari kita buat biskuit terlembut di dunia ini lagi. Mari kita pergi. Kita membutuhkan telur dan jumlah telur yang sangat banyak. Cetak. Kemudian pecahkan.
Dan buka cangkangnya dengan sangat hati-hati agar kuning telurnya tetap utuh. Jika satu kuning telur saja pecah, maka kita tidak akan berhasil. Pecahkan 204 butir telur. Kami memiliki wadah yang penuh dengan telur. Sekarang kita harus memisahkannya menjadi putih dan kuning telur. Ini sangat mudah dilakukan. Kita mengambil kuning telur di tangan kita, kuning telur menyelinap di antara jari-jari kita dan hanya gravitasi yang memisahkannya. Kami juga melakukannya secepat mungkin agar tidak menghancurkan kuning telur. Dan seterusnya sampai kita memisahkan setiap dari mereka. Ini semua. Sekarang kita membutuhkan panci besar, di mana kita menuangkan 3-4 liter susu. Kemudian kita botol, subuhkan dengan mentega. Dan tuangkan 900 ml. Selain itu, kita juga membutuhkan mentega juga. Kita buka. Balok mentega ini memiliki berat 5 kg, kita membutuhkan tepat separuhnya. Kami mengambil 2 pembakar, lalu dinyalakan, dan panaskan semua massa ini. Dalam mangkuk, pecahkan mentega menjadi potong-potongan kecil. Panaskan susu sampai mentega benar-benar meleleh. Sementara itu, gunakan timbangan untuk mengukur tepung. Kita membutuhkan 3-4 kilo. Tuang tepung ke dalam wajan. Diulin dengan spatula terlebih dahulu. Lalu dengan pengocok untuk memecah gumpalan tepung. Ketika massa sudah homogen, masukkan semua kuning telur ayam. Dan campurkan juga sampai merata. Kami akan masak biskuit dalam oven berbahan bakar kayu ini. Harus dipanaskan terlebih dahulu. Jadi kami motong beberapa kayu bakar.
Masukkan kayu bakar ke dalam sumur. Kita taruh serpihan kayu kecil di dalamnya. Dan nyalakan semuanya dengan kompor. Ketika serpihan kayu sudah panas, dorong kayu bakar ke dalamnya. Biarkan kompor menghangat. Taruh wadah besi putih petelur di atas meja dan mangkuk dengan 4 bungkus gula di dalamnya. Dan mari kita perlukan fast processor ini. Dan juga kita memerlukan mixer ini. Kita tuang 400 ml putih telur ke dalam gas ukur. Tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Lalu kita kocok. Segera setelah putih telur mulai berbusa, tuangkan gula. Dan kocok secara bertahap sampai kaku. Selesai. Maka kami pindahkannya ke panci. Dan selesai, kita pindahkan ke panci. Dan dengan lembut mengaduk busa ini ke dalam adonan. Kami berikan putih telur untuk kedua kalinya. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Pastikan untuk menambahkan vanili dan kocok putihnya lagi. Sementara itu, kita menambahkan lebih banyak kayu bakar ke dalam kompor. Tambahkan kelompok kedua putih ke dalam wajan. Terus kocok dan aduk sampai putihnya habis. Ini membutuhkan waktu 4 jam. Sementara itu, kompor dipanaskan dengan baik. Buang semua arang dengan sekopnya. Dengan sangat lembut, kita tambahkan kocokan putih terakhir ke dalam adonan kami. Adonannya luar biasa ringan. Sekarang kita mandi besi ini. Taruh cetakan dalamnya. Dan tuangkan minyak di atasnya. Dengan tangan menyebarkannya secara merata di dinding. Dan kita letakkan perkamennya. Tuangkan adonan kita ini.
Dan sekarang, hal yang paling penting, untuk membuat biskuit lembab, kita menggunakan sari panas ke dalamnya. Dan mendorong nampan pemanggang ke bagian bawah oven. Ini saja, kami tutup oven dengan 2 jauhan jendela ini. Untuk menjaga suhu yang kami inginkan, pada 160 derajat ini, kita akan melakukannya lagi. Sementara biskuit kita dipanggang, buka krim 35% lemak. Dan tuangkan 1 liter ke dalam mangkuk food processor ini. Mulailah mengocok dengan kecepatan sedang. Saat mulai mengental, tingkatkan kecepatan tinggal yang maksimum. Dan tuangkan gula secara bertahap. Tiga menit dan krim dikocok. Tempatkan kantong kue besar di atas wadah tinggi. Dan pindahkan krim kocok ke dalam kantong dengan sepatu silikon ini. Keluarkan tasnya. Empat jam kemudian, buka oven. Dan sepertinya biskuit kita sudah siap. Kenakan sarung tangan. Lalu keluarkan. Taruh bak mandi di atasnya. Dan balikkan ke sisi lainnya. Bagi pemanggang utama dilepas. Sobek perkamennya. Letakkan papan di atasnya. Dan balikkan biskuit secara perlahan. Saya pikir kita sudah mendapatkan semuanya dan biskuitnya sangat lembut. Dan ketika Anda menekannya, biskuit ini mengeluarkan suara. Mari kita potong-potong. Sangat lembut, seperti mainan squishy ini. Potong menjadi panjang. Potong memanjang dan peras krim kocoknya. Tutupi dengan potongan biskuit kedua dan mari kita cicipi.